Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Baru kita memasuki tahun 2025. Kita sudah menerima firman Allah pada waktu kita mau meninggalkan tahun 2024. Dan marilah hari ini kita juga membekali hidup kita dengan firman Allah. Yang terambil dalam Injil Matius, pasalnya yang kedua, kita baca ayatnya yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, itu emas, kemenyan, dan mur. Saudara kasih Tuhan, 3 orang Majus, saudara, 3 orang Majus, dan mereka melihat bintang dari timur. Kita tahu bahwa kalau bicara tentang timur, berarti bicara tentang keberadaan Allah. Allah dari Tritunggal Allah. Timur di mana dia dinyatakan dan menyatakan diri. Dan oleh karena itu mari, apa yang dipersembahkan oleh mereka? Harta, saudaraku. Harta yang menjadi berkat, saudara Tuhan. Tapi hari ini saudaraku, kita jadikan harta itu sebagai harta rohani. Yang pertama dia katakan, di firman Allah katakan bahwa dia mempersembahkan emas. Emas apa itu, saudaraku? Kalau kita bicara tentang rohani, saudaraku, maka emas di sini adalah bicara tentang 1 Petrus pasalnya yang pertama, kita baca ayatnya yang ketiga. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Saudara kasih Tuhan, kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian tidak dapat binasa, itu tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di dalam surga bagi kamu. Dan kita baca suku, kita naik ayatnya yang ke ayatnya yang ke-7. Maksud semua itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Petrus berkata bahwa pengharapan kita saudaraku karena Yesus sudah bangkit. Dan saudara kita harus saudaraku seperti emas yang diuji saudaraku. Berarti iman kita saudara di tahun 2025 ini harus teruji saudaraku. Dan bagaimana kita dapat teruji? Mari kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan dalam seluruh keberadaan aspek kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan di tahun 2025 ini, percayalah, dengan iman kita meraih berkat-berkat Tuhan menjadi satu kehidupan kita dengan segala apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang kedua, dikatakan setelah emas, itu adalah kemenyan. Kemenyan saudaraku adalah merupakan satu dupa saudaraku yang harum di hadapan Tuhan. Kemenyan juga saudaraku bicara juga tentang pujian dan saudaraku penyembahan kita, dan juga bicara tentang doa-doa kita. Tuhan berkata kepada kita, mari nyatakan pujian penyembahan kita saudaraku kepada Tuhan setiap waktu dan setiap saat. Dan saudara kita panjatkan kepada Tuhan doa-doa kita. Percayalah saudaraku bahwa doa-doa kita saudaraku akan begitu luar biasa. Tuhan mendengar, Tuhan mencatat, dan Tuhan menjawab dan memberkati kita di sepanjang tahun 2025 ini. Dimulai hari ini kita menyatakan kepada Tuhan, oh aku ingin jalan dengan iman, aku ingin imanku teruji, dan aku ingin menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Dan kami percaya doa-doa kami Tuhan akan terima, dan Tuhan akan lakukan hal-hal yang luar biasa. Yang ketiga dikatakan di sini bahwa mur saudara Tuhan, ada bicara tentang tumbuh-tumbuhan saudaraku yang begitu luar biasa saudara, adalah untuk memuliakan Tuhan. Tapi saudara kasih Tuhan, dari kata mur ini saudara dalam bahasa Arab saudara berarti pahit. Nah saudara kasih Tuhan, mari kita tinggalkan tahun 2024 ini. Kita kuburkan semua kepahitan-kepahitan hidup kita, kepahitan-kepahitan hati kita saudaraku. Dan mari saudaraku kita rubah menjadi satu dupa yang harum saudaraku, yang memuliakan Tuhan. Karena mur itu juga adalah bicara tentang memuliakan Tuhan. Dan percayalah saudara Tuhan, bagaimanapun saudaraku,
bagaimanapun kita memiliki iman sebesar biji sawi saudaraku, dan bagaimanapun saudaraku kita begitu luar biasa mengangkat pujian dan penyembahan kita dan doa-doa kita. Namun apabila saudaraku kita memiliki hati saudaraku yang tidak baik, hati yang pahit, maka Tuhan berkata itu akan membuat engkau tidak menerima. Ingat di dalam Injil yang lain saudaraku, dia berkata bahwa kalau engkau memiliki iman sebesar biji sawi dan dapat memindahkan gunung, percayalah ketika engkau berdoa, engkau ingat ada sesuatu terhadap saudaramu, ada sesuatu terhadap keluargamu, ada sesuatu terhadap siapapun, maka dikatakan berhenti berdoa, kembali kepada Tuhan dan damai dengan orang tersebut. Nah saudara kasih Tuhan, mari kita saudaraku akan menerima berkat Tuhan. Dengan iman yang kita miliki, kita memiliki saudaraku jawaban-jawaban dari Tuhan melalui pujian penyembahan kita, doa-doa kita. Tapi jangan lupa, jangan masuki tahun 2025 ini dengan hati yang pahit, dengan hati yang sakit, dengan hati yang iri, dengan hati yang pendam, dengan hati yang tidak berkenan. Malah karena itu mari tinggalkan semua itu, kuburkan semua hati-hati tersebut, dan marilah kita menerima. Dalam kitab Yehezkiel dikatakan, aku memberi engkau hati yang baru. Haleluya. Kita berjalan di tahun 2020 ini dengan hati yang baru, maka iman kita akan menuai berkat. Doa kita, pujian penyembahan kita akan menuai berkat karena kita berjalan dengan hati yang baru. Tuhan memberkati kita. Kita datang pada Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, kami datang padamu, kami hamba-Mu berdoa dan serahkan Tuhan seluruh kawanan domba ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah membekali kami dengan firman-Mu, dan kami akan berjalan tahun 2025 ini dengan iman yang teguh, iman yang semakin bertumbuh, iman yang teruji, dan kami boleh menyatakan Tuhan bahwa kami memiliki iman yang tidak gentar menghadapi apapun, dan kami Tuhan mau melangkah dari langkah yang kedua, itu kami mau memuji dan memuliakan Tuhan, kami mau mengangkat doa-doa kami, dan kami percaya apa yang kami doakan Tuhan akan tolong dan akan berkati, dan Tuhan semua itu akan menjadi bagian kami ketika kami memiliki hati yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi kami, dan kami mau Tuhan mengubah hidup kami. Kami mau melangkah Tuhan di tahun 2025 ini bersama dengan Tuhan dengan hati yang baru. Berkati umat-umat-Mu dengan segala suatu aktivitas kegiatan mereka sepanjang hari ini, dan biarlah Tuhan tolong dan Tuhan berkati apapun yang mereka usahakan diberkati. Dan kalau ada anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang kembali sekolah, kembali kuliah, Engkau juga berkati mereka, memberikan hikmat kepada mereka, dan Tuhan tolong semuanya, dan Tuhan berkati semuanya. Dan kami semua yang memulai perjalanan kami juga sepanjang hari ini, kami juga melakukan segala satunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami meteraikan semua ini, kami terima berkat-Mu, kami terima pertolongan-Mu, kami terima semuanya. Kami meteraikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.